Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan, azzakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid dengan cara gerilya. Alhamdulillah, bukan yang sebagaimana biasanya. Biasanya kita dari setelah asar jam setengah 5, jam 5 sampai jam 9 dan diakhiri dengan malam, makan malam dan ramah tamah qaddara syafa'al, karena kita menghadapi sekarang ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla yang berupa virus corona, dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat dan memberikan kesembuhan dan mengangkat penyakit itu dari kaum muslimin seluruhnya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, sebagaimana juga kita diberikan kemudahan untuk menimba ilmu syar'i, mendatangi kajian-kajian ilmu, dan juga mendakwahkan ilmu. Nah, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, dan sekarang kita sampai pada halaman 363, di mana kitab Qaul Mufid ini alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah kita mengawali pertama kali tanggal 13 Oktober 2017 atau tanggal 23 Muharram 1439 Hijriah atau 2 tahun setengah yang lalu. Dan kita 2 tahun setengah ini mendapatkan hampir lebih dari setengah, ya, lebih dari setengahnya. Alhamdulillah, setengah kitab kita sudah lalui, di mana 2,5 tahun itu alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk rutin mempelajari kitab ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari dari kitab ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita bisa mengamalkan, kita bisa mendakwahkannya, dan kita bisa menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini jelaskan tentang pembahasan babu maja'a fi tatayyur, bab tentang yang berkaitan dengan tatayyur, di mana kemarin kita sampai pada hadis Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Di mana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, di halaman sebelumnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata
wala hamata wala safara. Tidak ada. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiarata, dan tidak ada tiarah. Di mana tiarah kemarin sudah kita bahas bahwasanya tiarah di sini adalah ismu masdar tatayyur, ya, atau ismu masdar dari tatayyara, karena masdar minhu tatayyurin, ya. Di sini tatayyur ini adalah ismu masdar, di mana ismu masdar di sini, ya, ay al-ikhtiyar, memilih, ay an yakhtaru khilafa ma qadallahu wa rasuluh min al-amri, yaitu memilih suatu perkara yang menyelisihi apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul kan tetapkan dalam suatu perintah. Sehingga di situ tatayyur di sini adalah kaitannya dengan tasaum, menganggap sial. Menganggap sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan apa yang dia ketahui. Itu definisi dari tatayyur. Dari definisi tatayyur adalah menganggap sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Itu definisi dari tatayyur. Wala hamah, hamah di sini adalah bi takhfifil mim, bukan hammah, tapi hamah. Tidak ada tasdidnya mimnya. Dan di sini juga adalah tayrun ma'rufun yushabbihu bumah. Hamah di sini adalah burung yang menyerupai burung hantu. Ya, bumah, burung hantu. Di mana orang Arab itu kalau misalnya terjadi seperti itu, oh berarti ada yang meninggal, ada yang mati. Nah, ini kepercayaan. Wala hamah. Dalam Islam tidak ada hamah. Jadi bukan hammah, mimnya tasdid ya, tapi mimnya tidak ada tasdid. Hamah. Sama halnya dengan hammam dan hamam. Itu beda maknanya. Ya. Beda tasdid, beda pula maknanya. Kemudian yang makna yang kedua adalah hammah di sini adalah at-tayr ma'ruf, burung yang bisa dikenal. Lakinna yatasa'amuna biha, tapi menganggap sial dengan adanya hal tersebut. Jadi burung tersebut dianggap sial. Dan ini kaitannya dengan kematian. Ya, dengan kematian. Wala safara. Safara di sini ada beberapa penjelasan, tapi yang masyhur adalah bulan Safar. Di mana bulan Safar itu dianggap sial kalau orang itu menikah pada bulan Safar. Kemudian kaitannya sekarang, ya, kita sampai di sini. Fahadil arba'atul lati nafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubayyinu wujub at-tawakkul 'ala Allah wa sidqal azimah. Ya. Di sini wala idha'iful muslim amama hadhil asya' li'anna al-insan la yakhlu min halaini. Dan di sini 4 ini ya yang telah Nabi SAW itu tiadakan, yaitu tadi tentang la adwa wala tiyarah wala hama wala safara. 4 tadi sudah tiadakan oleh Rasulullah SAW, sudah dihapuskan. Tubayyinu ini menjelaskan bahwasanya tentang apa? Wajibnya tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan benarnya kemauan keras seseorang untuk apa? Bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini tidak melemahkan seorang muslim, ya, semua apa yang menjadi kejadian dari perkara-perkara tersebut. Karena apa? Li'annal insana la yakhlu min halaini. Karena seorang itu pastinya itu tidak akan sepi dari 2 perkara. Artinya pasti
mendapatkan dua perkara. Imma an yastajiba laha bi an yukdima au yuhjima au ma ashbaha dhalika. Fayakunu hina idin qad 'allaqa af'alahu bima la haqiqata lahu wa la asla lahu wa huwa naw'un min asy-syirki. Wa imma alla yastajiba bi an yakuna 'indahu naw'un min at-tawakkul wa yuqaddimu wa la yubali, lakin yabqa fi nafsihi naw'un min al-ham aw al-gham, fahada wa in kana ahwanu min al-awwal, lakin yajibu alla yastajiba lidda'i hadhihi al-ashya' allati nafaha Rasulullah SAW mutlaqan wa an yakuna mu'tamidan 'ala Allah 'azza wa jalla. Wa ba'dun nasi qad yaftahu al-mushafa li tawli tafa'ul, fa idza nadara dzakara an-nar atasha'um, wa idza nadara dzakara al-jannah qala hadza fa'lu tayyib, fa hadza mithlu 'amal al-jahiliyah alladziina yastaqsimuna bil azlam. Nah, sekarang antum lihat di sini, seorang muslim itu pasti mempunyai dua kejadian, ya, dua kondisi. Di mana apa kondisi? Ima dia itu ya mengabulkan, ya, bagi 4 perkara tadi, bahwasanya ini tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin terjadi, atau yang semisalnya. Fayakunu hina idin qad 'alaqa af'aluhu bima la haqiqata lahu, maka dia itu, ya, jadi dia itu menganggap, ya, mengabulkan, ya, mengabulkan dari apa yang 4 tadi, menganggap sial terhadap ada burung, kemudian ada bulan, ada apa yang dilihat, pokoknya di situ apa yang dilihat, apa yang didengar itu dianggap sial. Ya, bulan, ya, ada burung, kemudian ada hal-hal yang lainnya itu dianggap sial oleh dia. Maka di situ dia telah menggantungkan perbuatannya itu dengan apa yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tidak ada hakikatnya, wala aslalahu, dan tidak ada asal usulnya, wa huwa nau'un minasyirki, dan ini adalah termasuk perbuatan syirik. Paham sampai sini ya? Jadi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan orang itu, ya, ketika ada 4 tadi, ya, 4 yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya la adwa, tidak ada penyakit nular, tidak ada tiarah, tidak ada sial, menganggap sial dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar, dengan apa yang dia ketahui, wala hamah, dan juga meyakini ada kematian dengan adanya sebab burung hantu, wala safara, dan menganggap sial ketika pada bulan Safar, ya, ketika orang nikah pada bulan Safar, maka itu udah termasuk sial, ya, nikahnya pasti nggak benar, ima diakhiri dengan sengsara atau tidak mendapat bahagia. Nah, ini kalau sudah meyakini dan mengkaitkan itu dengan perbuatannya, maka sesungguhnya dia sudah mengkaitkan kehidupan dia, perbuatan dia itu dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan tidak ada asal usulnya, dan ini termasuk bagian dari syirikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari seperti ini. Sebagaimana yang sekarang terjadi, ya, kalau ada orang yang tidak menutup, ya, menutup muka, ya, kalau dulu orang menganggap sial bersama orang yang menutup muka itu dianggapnya Islam, ya, Islam yang seperti itu, Islam yang fanatik, Islam yang tidak ada toleransinya. Sekarang justru mereka tidak mentolerir orang-orang yang memakai masker. Artinya tidak memakai masker, tidak mentolerir orang-orang yang tidak memakai masker, sehingga mereka mengharuskan orang itu harus pakai masker. Kalau tidak memakai masker, maka sudah dikatakan dia sudah kena
positif corona. Nasallallahu. Ini bagaimana Allah mengatur itu semuanya tanpa kemudian ada tanda-tanda atau kaitannya dengan kenapa Anda itu kemarin itu menganggap sial adanya orang-orang yang pakai masker. Nah, sekarang dibalik Allah Azza wa Jalla itu dengan kewenangan, dengan kekuasaannya, dengan maha besarnya Allah Azza wa Jalla, Allah berkenan dengan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, memberikan cobaan kepada kaum muslimin dengan cara-cara yang seperti itu, dan begitupun dengan cobaan itu ketika kaum muslimin itu sabar, Allah mengangkat mereka kesabaran mereka dalam ujian tersebut. Ya. Makanya atau juga imma atau tidak mengabulkan. Artinya apa? Tidak menerima. Bahwasanya ini bagian dari tawakal. Ini bukan termasuk bagian tawakal. Karena apa? Dia tidak memprioritaskan, bahkan tidak memperhatikan. Dia ini nggak ada apa-apa. Ya. Dia menyampingkan itu semua. Lakin yabqa fi nafsihi naw minal ham awal gham. Namun terkadang ya yabqa fi nafsihi masih ada bagian dari jiwanya ya macam dari ham wal gham. Ham itu gundah, gham gulana. Ada gundah gulananya. Ada perasaan kebimbangan, gelisah yang begitu dahsyat. Wa hada wa in kana ahwanu minal awal. Yang ini meskipun itu jauh lebih ringan daripada yang pertama. Yang pertama tadi apa? Syirik. Yang kedua ini bukan syirik, lakin yajibu alla yastajiba lida'i hadil asya allati nafaha Rasulullah. Namun hendaknya wajib dia itu tidak menerima ya siapa saja yang memanggil dari 4 perkara tadi. Ya. La adwa wala tiara wala hama wala safara, itu harusnya tidak pernah dipikirkan sama sekali. Tidak menjadi, itu enggak ada efeknya. Karena Rasulullah SAW sudah meniadakannya secara mutlak, wa ayyakuna mu'tabidan Allah Azza wa Jalla, dan seharusnya dia itu hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ba'dun nasi qad yaftahul mushaf li talabil tafa'ul. Dan terkadang ada orang yang membuka mushaf ini untuk meminta tafa'ul agar bisa menjadi dinamis, menjadi giat. Ya, dia buka saja. Fa inna nadhara dzakara an-nar fa'idan nadara ya kemudian ketika dia melihat kemudian dzukiran naru tasya'um, ketika disebutkan neraka dia menganggap sial, oh ini ada nerakanya. Wa idan nadara dzukiral jannah, dan ketika dia melihat kemudian disebutkan surga, qala hada fa'lut tayyib, ini adalah ya perbuatan yang baik. Ya, artinya di sini adalah kategorinya kategori yang baik. Ya, karakteristiknya baik. Fahada mithlu amal jahiliyah. Ini adalah perkara seperti perbuatan orang jahiliyah. Alladzina yastaqsimuna bil azlam, di mana mereka itu membagi-bagi dengan azlam, dengan panah, undian panah. Ya. Jadi kalau misalnya di Ka'bah itu juga mengundi dengan anak panah. Ada gambarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan saat itu Nabi SAW marah. Kenapa Ka'bah itu ada gambarnya seperti itu? Kemudian diperintahkan untuk menghapuskannya. Falhasil annana naqulu la taj'al ala balika mithla hadhihi al-umuri itlaqan. Kesimpulannya ya kita bisa katakan bahwasanya jangan jadikan pikiranmu itu seperti itu dari perkara-perkara yang 4 tadi secara mutlak. Jadi harus tidak ada kepikiran sama sekali. Enggak boleh ada terbersit pikiran pun tentang la adwa wala tiara wala hama wala safa. Nah, di sini kemarin fal asbabul ma'lumah ya fal asbabu al-ma'lumatu ad-dhahiratu taqiya asbab asy-syarr. Sebab-sebab yang diketahui yang bisa dilihat secara nyata
itu menjaga dari sebab-sebab kejelekan. Wa amma asbabul mawhumah allati lam yaj'alha asy-syar'u sababan bal nafaha fala yajuzu laka an tata'allaqa biha bal ahmidillaha ala afiyah. Ya, ahmidillaha ala afiyah. Wa qila rabbana 'alaika tawakkalna wa qul wa qul, katakanlah rabbana 'alaika tawakkalna. Nah, di sini disebutkan jangan jadikan yang perkara tadi itu ada terbersit pikiran sedikit pun, nggak boleh sama sekali. Nah, nanti akan Anda sebutkan. Karena apa? Karena sebab-sebab yang diketahui yang bisa dilihat secara nyata itu bisa menjaga dari sebab-sebab kejelekan. Maksudnya ada apa? Bahwasanya kalau kita itu sebab-sebab nyatanya yang bisa dilihat itu adalah misalnya orang itu menjaga zikir kepada Allah Azza wa Jalla, doa pagi sore, kemudian dia menjaga untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang di situ ada kecenderungan mereka itu terkena penyakit, atau juga terkena musibah dan yang lainnya, maka hendaknya kita menjauhi diri. Karena apa? Tentang la'adwa kemarin kita bahas bahwasanya tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular, maksudnya penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya tanpa sebab. Karena awal ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit kepada hewan atau kepada manusia, itu orang itu saja yang diberikan penyakit, dan dia tidak akan menular apabila tidak ada sebabnya. Maka Allah pun menciptakan sebab sehingga penyakit itu menular. Tapi hukum asalnya penyakit tidak menular. Artinya apa? Zatnya penyakit itu dengan sendirinya tidak menular dengan kehendaknya. Tapi sesungguhnya penyakit itu menular dengan kehendak Allah. Ini yang harus paham. Itu kesimpulan dari kemarin kita bahas tentang apa? Hadis la'ad wa la tiyarah, dan juga apa? La turadu al-mumridu ala al-musihi. Tidak boleh didekatkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Itu nggak boleh. Nah, sebagaimana ketika Nabi SAW memberikan jawaban bahwasanya siapa yang memberikan penyakit di awal onta, sehingga awal onta itu yang kena penyakit, tapi kemudian onta-onta yang lain itu kena penyakit karena yang pertama dengan adanya sebab. Jadi onta-onta menjadi sakit, menjadi korengan dan sebagainya karena berjibaku bersentuhan dengan yang awal tadi kena penyakit. Ini kaitannya dengan menjaga diri dari penyakit. Begitu juga jawaban tadi tentang pertanyaan dari Mas Adi, yaitu kaitannya apa? Bahwasanya bagaimana hidup bahagia di tengah ujian dari Allah Azza wa Jalla berupa corona. Ya. Hidup bahagia itu adalah pertama adalah dengan meneguhkan akidah, meneguhkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa yang terjadi itu adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang dari pikiran kita yang sempit, yang dangkal, kita memandang itu adalah musibah. Itu musibah. Tapi sesungguhnya di sisi Allah itu adalah kebaikannya. Dan terkadang untuk mengungkap kebaikan itu diperlukan waktu, diperlukan ilmu. Ya. Jadi untuk mengungkapkan kebaikan dari ujian dari Allah Azza wa Jalla itu diperlukan waktu, diperlukan ilmu, dan diperlukan kesabaran. Ya. Diperlukan ilmu, diperlukan waktu, diperlukan kesabaran. Sehingga terkadang sekarang ini orang tidak tahu apa kebaikan di balik Allah Azza wa Jalla memberikan ujian berupa virus corona. Tapi di situ antum bisa lihat dari sekian banyak kebaikan, orang kemudian menjadi lebih yakin dengan syariat Islam. Syariat Islam ditinggikan. Kaum muslimin menjadi tersadar tentang nikmat bisa sholat
5 waktu di Mesir, kemudian menghadiri kajian ilmu, nikmatnya menghirup udara segar tanpa was-was dan seterusnya. Itu subhanallah. Dan begitu juga nikmat bahwasanya manusia tersadar bahwasanya kaum muslimin tidak beribadah kepada Ka'bah. Kaum muslimin adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita itu hidup dengan kenyataan yang seperti itu, keyakinan seperti itu, menyebabkan kita menjadi lebih ringan hidupnya. Bahwasanya ternyata di balik itu semuanya pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Sehingga ketika itu diungkap dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan waktu, itu akan menjadikan apa? Menjadikan bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan itu adalah baik, dan inilah berkembangnya husnudzonnya seorang hamba kepada Khalik. Husnudzon hamba kepada Khalik. Begitu juga seseorang terkadang ketika berbuat maksiat kemudian diberikan musibah, itu tidak jerah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla memberikan musibah itu menyeluruh, orang menjadi takut, menjadi panik, dan orang mulai berpikir, kalau dia saja yang diuji, orang nggak jerah. Tapi kemudian melihat bagaimana orang berjatuhan, bagaimana orang itu mendapatkan ini dan itu dari musibah itu, maka dia pun berpikir, ternyata an-ni'matu tus'aru hina qubidat. Nikmat itu bisa dilihat, bisa dirasakan ketika dicabut. Ya, ketika dicabut. Ya. Jadi segala nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu adalah kebaikan. Maka bagaimana seseorang itu bisa hidup bahagia ketika dia husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menjadikan dia adalah sebagai seorang berakidah Jabariyah, menganggap bahwasanya dia itu adalah robot, bukan. Tapi sesungguhnya dia meyakini saya punya kehendak, tapi kehendak saya ini adalah di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, dan sesungguhnya kehendak Allah Azza wa Jalla itu adalah kebaikan buat saya. Tidak ada kehendak Allah Azza wa Jalla itu yang mendolimi hambanya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan nas yang baku. Inni haramtu dzulma 'alan nasi wa ja'altahu muharraman bainakum fala tadhalam. Aku jadikan zalim itu haram bagiku, dan aku mengharamkan kezaliman bagi kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Maka di sini apapun yang Allah takdirkan itu adalah baik. Tapi bukan kemudian berarti orang-orang itu berkeyakinan, toh takdir saya sudah ditakdirkan lebih dari 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Saya mau mati di mana saja terserah, nggak masalah. Ya, sehingga saya mau salaman kepada orang yang punya corona dan tidak, nggak masalah. Bukan seperti itu. Karena di situ masuk kepada kaidah yang kedua, la dharar wa la dirar. Tidak boleh engkau mencederai dirimu sehingga menyebabkan orang lain menjadi cedera. Misalnya, saya nggak akan kemana-mana nggak akan pakai masker. Saya kemana-mana nggak akan pakai sabun atau alat-alat antiseptik yang lainnya. Saya sudah tawakal sama Allah. Saya sudah menyerahkan semua hidup saya kepada Allah Azza. Kalau saya mati, saya akan mati syahid. Misalnya, itu keyakinan yang bagus. Itu keyakinan yang bagus. Tapi keyakinan itu kurang dari satu bagian. Satu bagian yang lainnya adalah hidup antum bukan hidup untuk diri antum sendiri. Makanya kenapa Allah Azza wa Jalla lewat lisan Nabi SAW ketika doa salat jenazah, apa? La tudillana ajruhu. Jadi jangan sampai terhalang ganjarannya ketika meninggal. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang itu meninggal dengan sebab
sesuatu, itu jangan jadikan bahwasanya itu menyebabkan orang lain tidak bisa melakukan kebaikan. La tuhrimna ajrahu wa la tudilna ba'da. Jangan engkau halangi pahala sebenarnya bagi kami, dan begitu juga jangan kau sesatkan kami sepeninggal. Artinya di situ Allah Azza wa Jalla menjadikan bahwasanya apa saja ya matahari ajrahu dan ba'du itu kaitannya dengan ketika kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya saudara kita yang meninggal itu tentunya ada kebaikan. Dengan meninggalnya dia ada kebaikan. Kita itu diberikan kesabaran, kemudian orang itu yakin bahwasanya yang kita ibadahi adalah Allah Azza wa Jalla, bukan orang. Banyak di sini kaidah hikmah dari itu semua. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga di sini wa ammal asbabul muhimah allati lam yaj'ala syar'a sababan bal nafaha fala yajuzu laka an tata'allaqa biha. Bal ahmidillah 'alal afiyah. Ahmidillah 'alal afiyah wa qul rabbana 'alaika tawakkalna. Kalau dengan kaitannya, kalau tadi dengan apa sebab-sebab yang bisa dilihat dengan nyata, dengan antum itu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan tidak kemudian sembarangan bergaul, sembarangan istilahnya berinteraksi dengan orang-orang yang bisa jadi nasallahu alaihi dia sudah diuji dengan penyakit tersebut. Maka hendaknya kita menjaga. Bukannya kita tidak sayang dengan orang itu, tapi kalau kita kemudian Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan bahwasanya kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari itu semua, ternyata kemudian Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita sakit tersebut, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sehingga di sini kondisi seseorang itu bisa merasa bahagia ketika husnudzonnya dia kepada Allah Azza wa Jalla itu besar. Tapi ketika husnudzonnya dia kepada Allah itu kecil dan berbalik menjadi suudzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah menjadikan hidupnya makin sempit dan makin sempit. Nah, di sini kaitannya dengan sebab-sebab yang di situ secara syar'i itu bukan sebab, bahkan ditiadakan oleh syariat. Tadi la adwa wala tiyar wala hama wala salab, ini semuanya sudah ditiadakan menurut syar'i, tidak ada. Maka tidak boleh bergantung kepadanya, ya. Bahkan harusnya memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, memuji kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla itu memberikan afiyah, penjagaan. Dan juga katakanlah Rabbana 'alaika tawakkalna. Rabb kami, kepadamulah kami itu bertawakal. Karena tawakal di sini artinya di sini menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai pelindung kita yang paling kita hati kita itu menjadikan semuanya yang kita inginkan, yang kita harapkan hanya kepada Allah saja, bukan yang lain, bukan dunia, bukan masalah-masalah yang lain. Oleh karena itu di sini kaitannya dengan tadi tawakal. Harusnya kita itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mengambil sebab-sebab yang tidak ada syariatnya, bahkan telah ditentang secara syar'i, sudah dihapuskan. Qaluhu la naw'a wahidul anwa wal anwa hiya manazilul qamar wa hiya 28 manzilatan kullu manzilatin laha najmun taduru bi midari sanah wa hadhihi النجوم
Ya, ba'duha yusamma an-nujum syamaliyah wa hiya ayyam as-sayf. Wa ba'duha yusamma an-nujum janubiyah wa hiya al-ayyam ash-shita'. Wa ajra Allah al-'adata anna al-matara fi wasat al-jazirah Arabiyyah yakunu ayyam ash-shita' wa amma ayyam as-sayf fala matara. Ya. Di sini qauluhu bin la naw'a, tidak ada naw'a. Ya, kaitannya dengan di awal. Ini wazada Muslim wala naw'a. Ya. Di dalam riwayat Imam Muslim ini wala naw'a. Ya, tidak ada naw'. Naw' itu adalah wahidun anwa'. Beda naw'un dan naw'un. Hamzah dan ain beda maknanya. Wal anwa' ini adalah hiya manazilul qamari, kedudukan bulan. Jadi menganggap sial ketika bulan itu, ketika bulan sabit atau bulan tengah atau bulan, anggap sialnya. Jadi ada 5. Ya, wahya thamanu isruna manzilah. Ini ada 28 kedudukan. Karena apa? Kaitannya manzilih, perpindahan rotasi bulan. Kullu manzilatin laha najmun taduru bi midari sana. Setiap kedudukan tersebut itu ada bintangnya yang berotasi, ya, dengan rotasinya selama setahun semuanya. Jadi kalau bulan-bulan itu kumpul rotasi setahun. Tapi bulan setiap harinya itu juga ada, setiap bulannya ada 28. Wa hadhihi nujum, ya, dan bintang ini sebagiannya dinamakan an-nujumu syamaliyah. Syamaliyah maksudnya apa? Bintang utara, Mas. Ada juga wahya li ayyamis sayf. Sayf itu apa? Musim sayf. Syita wa sayf. Antum lihat. Ya. Kaitannya dengan ini orang sering lupa atau bahkan terbalik-balik. Ya, di surat Quraisy ayat 2. Ya. Jadi di situ syita musim dingin, saif musim panas. Ya, cara menghafalkannya adalah syita itu dingin, saif panas. Ya, saif ya panas. Panas. Ya, panas, saif. Panas, saif. Ya, panas, saif. Kalau syita, ya, syita dingin. Diambil satu saja. Saif, panas. Panas, saif. Ya. Makanya kalau misalnya pengen antum hafal apa? Panasonic, Mas. Panas, saif. Ya, seolah-olah antum menghafal apa? Panasonic. Oh. Ya, itu untuk menghafal ya tentang ya saif dan syita. Jadi dulu kalau misalnya menghafal mufradat, terkadang kita harusnya mengambil yang sesuatu yang unik sehingga itu memudahkan antum untuk menghafalkan. Sebagaimana kemarin kita bahas apa? Ciri-ciri isim. Ya, itu antum praktekkan pada nama antum sendiri. Al-Adiyu, Adiyun, ya Adiyu, ya Adiyul Aziz, Fil Adi. Itu ada 5. Untuk membahas tentang ciri-ciri isim. Ini kaitannya dengan bagaimana kita itu mempraktekkan apa yang ada, yang kita baca, kita tadaburi, dan kita praktekkan pada kehidupan sehari-hari. Itu lebih mudah untuk dimasukkan pada logika sebagaimana
Nabi SAW itu memberikan tamsil, permisalan. Ya. Nah, di sini ada bintang utara, ada bintang selatan. Bintang utara untuk soif. Soif apa? Panasonic. Ya. Soif. Ya, panas soif. Ya, jadi Panasonic adalah panas soif. Ya. Itu faedah hari ini, malam ini antum bisa membedakan antara panas soif dan syita dingin, itu udah Masya Allah. Ya. Panas soif dan Panasonic. Ya, untuk membedakan antara soif itu adalah panas pakai sod, bukan pakai sin, tapi panas soif, Panasonic. Ya. Ya. Panas soif. Ya, wa ba'daha yusamma an-nujum al-janubiyah. Ya, sebagian mereka ya itu dinamakan apa? Dinamakan bintang selatan. Wahya li ayyam syita. Syita itu dingin. Wa ajrallah ya al-'adata anna al-matara fi wasatil jazirati al-arabiyyati yakunu ayyam syita. Wa amma ayyam as-sayf fala matara. Dan Allah Azza wa Jalla itu menjadikan kebiasaan hujan itu di tengah-tengah Jaziratul Arab, ya, benua Arab itu, di Jazirah Arab itu apa? Pada musim dingin. Dan ini pada musim panas tidak ada mator, tidak ada hujan. Makanya kayak misalnya di Sudan, ya, antum lihat di Sudan. Di Sudan itu hanya ada 2 musim. Di Sudan itu ada 2 musim. Ya. Panas dan panas sekali. Hanya 2 musim. Makanya Sudan itu terkenal dengan Uitangi. Uitangi, ya, itu orang-orang Afrika, Uitang. Nah, keseng panas. Nah, fal Arabu kanu yatasha'amuna bil anwa wa yatafa'aluna biha. Fa ba'dun nujum yaquluna hada najmun nahsun la khaira fihi. Wa ba'daha bil aks yatafa'aluna bihi. Fa yaquluna hada an-najm sa'ud wa khaira. Ya. ولهذا إذا أمطروا قالوا مطرنا بنوع كذا ولا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته ولا شك أن هذا ya ghayatul jahli. Nah, di sini dijelaskan fal Arabu, orang Arab itu mereka menganggap sial dengan bin anwa. Anwa di sini apa? Dengan peredaran bulan. Ya. Kedudukan bulan. Kalau di awal bulan gimana, tengah bulan gimana, atau bulan-bulan yang kaitannya dengan kayak tadi. Ya, seperti itu. Wa yatafa'aluna biha, dan juga menganggap ada bulan baik, ada bulan buruk. Ada buruk, ada baik. Fa'badun nujum yakuluna, orang-orang yang senantiasa ya mendasarkan kepada orang perbintangan itu adalah hadan najmu nahsun la khaira fihi. Ini bintang, ini pertanda, itu ada sialnya. Ya. Ini bintang sialnya. Dan sebagian yang mereka sebaliknya menganggap baik. Ya, misalnya ini adalah bintang yang ada kebahagiaannya, ada kebaikannya. Walihada idza antaru qalu. Oleh karena itu ketika mereka itu ditimpa hujan, ya, mereka mendapatkan hujan, mereka mengatakan apa? Mutirna binau'i kada. Kita itu diberikan hujan karena memang bulannya sekian. Bulannya apa? Musimnya, bulannya, bintangnya pas, cocok. Kalau sekarang kita dapat hujan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Wala yaquluna, dan mereka tidak mengatakan apa? Mutirna bi fadlillah wa rahmati. Kita itu sesungguhnya diberikan hujan dengan keutamaan dari Allah, karunia dari Allah dan rahmatnya Allah. Wala syakka anna hada ghayatul jahli.
tidak diragukan lagi. Ini adalah ya puncaknya kejahilan. Puncaknya kejahilan. Nah, ini sementara itu dulu. Ya, kita kalau kajian seperti ini nggak usah panjang-panjang, tapi insya Allah bismillah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang sedikit ini bisa lebih bermanfaat. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk senantiasa tetap semangat dan menuntut ilmu syar'i. Allahumma shalli ala Muhammad wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau tanya kan? Iya, semuanya. Zodiak itu termasuk bintang. Ya, zodiak itu termasuk bintang, dan memang itulah yang terjadi. Dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhullah itu telah melarang orang-orang yang membuka zodiak, membaca zodiak, atau ya hanya melihat dari sepintas saja, itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Membaca, meyakini bahkan, atau hanya sekedar lewat saja, oh bintangnya kayak gini, walaupun tidak diyakini, tapi dia bisa terjatuh pada kesyirikan. Ya, demikian yang kita bisa ambil faidah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas